Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul hari ini dalam majelis ini. Terima kasih kepada akang-akang ya, panitia yang telah menjalankan acara ini, dan tentunya teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya ya pada majelis ini. Tadi sudah diperkenalkan ya secara singkat. Jadi saya Handika dan saat ini saya diberikan amanah ya oleh salah satu perusahaan juga di Kang Dewa di produk edukasi ya. Kalau misalkan banyaknya kan Kang Dewa itu edukasi bisnis ya. Nah kalau Fatherman itu di parenting gitu. Nah saya juga nulis buku ya, namanya Main Instagram, ini bareng Kang Dewa juga. Dan beberapa kali juga diundang ya untuk sharing gitu ya seputar banyaknya sosial media marketing, terus juga proses launching dan sebagainya. Nah ini ya sosial media kami gitu ya di Fatherman. Ini saat ini udah hampir 100.000 followers di tahun ini ya. Nah ini buku-buku dari Fatherman ya. Bentar. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah sebelum lanjut ya tentang sosial media marketing, jadi kenapa sih kita perlu belajar hal ini gitu ya? Kalau misalkan kita flashback beberapa tahun ke belakang gitu ya, yang namanya kalau dulu itu yang namanya media gitu, kita sebut media, kan ini konteksnya adalah sosial media gitu ya. Media itu masih satu arah gitu kan, masih seputar TV, radio dan sebagainya. Kalau ibaratnya kita itu kalau nonton itu ya mungkin hanya pada saat nih jam 20 sampai jam 22 gitu ya. Jadi tonton TV itu malam gitu kan. Dan itu medianya cuma segitu aja gitu. Nah hari ini gitu ya teman-teman, kita rasakan sendiri gitu ya. Hampir kita mendapatkan informasi gitu kan, mendapatkan melihat konten, entah itu kita buka WA, buka Instagram itu 24 jam gitu. Jadi ada yang disebut dengan information overload gitu ya. Jadi entah itu konten yang kita terima, entah itu informasi yang kita terima itu udah sangat-sangat banyak gitu ya hari ini gitu kan. Jadi tantangannya juga jadi semakin besar juga gitu ya. Kita sebagai pebisnis bagaimana bisa nempel gitu ya, ibaratnya informasi ataupun konten kita gitu ya kepada audiens gitu. Jadi itu tantangan kita hari ini ya, informasi yang overload ya. Maka dari itu kita juga harus ngerti gitu ya, karakteristik konsumen kita itu seperti apa. Ada sebuah riwayat gitu ya, kita belajar dari Ibrah dari Abdurrahman bin Auf, bahwa tunjukkanlah letaknya pasar agar aku dapat bisa berdagang gitu. Kalau mungkin kita ngelihat ini biasa aja gitu ya, tapi kalau kita bedah gitu ya, makna ini sangat dalam banget gitu ya. Biasanya kalau misalkan pebisnis itu selalu mulainya dari apa gitu, dari produk gitu biasanya gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ini dia pintar gitu ya, bahwa ketika dia bermuamalah, berdagang gitu ya, itu mulai dari yang namanya pasar gitu ya. Maka ibaratnya kalau misalkan kita mau membuat berkomunikasi gitu ya dengan sosial media gitu ya, kita harus tahu dulu nih pasar kita itu kayak gimana sih karakteristiknya gitu ya. Maka ada sebuah penelitian kenapa sebuah bisnis itu bisa bangkrut gitu ya, atau bisa tutup, itu karena ini yang paling atas adalah no market need gitu. Jadi membuat sebuah produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Jadi masalahnya bukan masalah karena misalnya ekonomi sekarang lagi masalah ataupun lagi resesi dan sebagainya gitu ya, tapi bisa jadi gitu ya karena dia ada mismanagement gitu. Dan yang sering terjadi adalah karena menciptakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh pasar.
Nah, konteks kita dalam sosial media gitu ya, banyak yang tidak bisa beroptimasi dalam sosial media karena tidak mengertinya mereka gitu ya tentang karakteristik sosial media gitu. Karakteristik marketnya kayak apa gitu kan. Nah, maka tentukan dulu siapa pasar yang mau dibidik gitu. Jadi di sini sebelum kita bicara tentang platform, misalkan teman-teman mau pakai TikTok, mau pakai Facebook dan sebagainya, maka pahami dulu nih pasarnya siapa gitu. Kita hari ini di zaman sekarang gitu ya, sosial media banyak berkembang, banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya di sosial media gitu kan. Tapi yang tidak pernah berubah apa? Bahwa kita menjual sesuatu kepada manusia gitu, bukan kepada robot. Jadi kita pahami dulu nih market kita manusianya gitu ya. Itu yang perlu kita pahami ya. Nah, ini ada sebuah quote gitu ya. Customer don't care about your solution gitu. They care about the problem gitu. Jadi mereka customer itu tidak peduli atas apa yang kita tawarkan gitu. Tapi mereka hanya peduli dengan masalahnya gitu. Dengan solusi yang mereka inginkan apa ya. Nah, maka konteksnya kalau kita di sosial media supaya orang tahu kita ini ada gitu ya. Minimal tahu nih dia jualan apa gitu ya. Nah, ini saya mengutip dari guru saya Pak Jamil Azzaini, bila Anda ingin tahu dunia bacalah, namun bila dunia ingin tahu kita maka tulislah gitu. Jadi pentingnya kita nulis, pentingnya kita apa namanya? Upload gitu ya dengan secara konsisten, ya itu tadi gitu ya, menulis gitu. Ya. Nah, ini ya penggunaan sosial media nih. Jadi strategi dalam sosial media itu adalah ini teman-teman semua. Kalau kita jualan gitu ya di marketplace, itu orang tuh udah tahu gitu, yang dia mau yang dia tuh udah ada intent atau ada niat nih, gitu kan. Misalkan nyari produk apa gitu ya di marketplace gitu ya, karena itu adalah selling media gitu. Jadi bedanya sosial media itu untuk bersosialisasi gitu ya, untuk kita interaksi. Kalau selling media adalah memang tempatnya jualan gitu. Jadi kalau misalkan bedanya kalau di marketplace ya udah jualannya jualan aja gitu. Tapi kalau di sosial media ini ada rada beda nih gitu. Kita kalau buka sosmed gitu ya, ini ya datanya gitu ya. Yang pertama mencari tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Kan kepo gitu ya kita itu buka sosmed ya pengen kepo gitu. Terus yang kedua adalah mencari kabar berita dan event terkini gitu ya. Yang ketiganya adalah mengisi waktu luang. Dan berikutnya adalah mencari konten yang baru dan menarik gitu ya. Jadi pengguna sosial media ini kalau kita pretelin itu nggak ada yang misalkan nyari produk gitu ya. Itu jarang gitu. Itu mungkin ada gitu. Tapi hampir rata-rata gitu ya. Kita pakai sosmed itu ya untuk yang ini ya gitu ya. Mencari sesuatu gitu ya. Mencari informasi ya. Maka ada sebuah prinsip ya yang selalu dipegang gitu ya oleh kami, yang disampaikan oleh Kang Dewa, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian gitu. Jadi sebelum jualan, sharing dulu gitu. Dan sharing ini juga sebetulnya nggak harus yang gimana-gimana gitu, nggak harus yang benar-benar berbeda dari yang lain, enggak gitu. Tapi nanti kita akan belajar gitu, gimana caranya kita buat konten gitu ya dengan mudah gitu ya. Meskipun kita katakanlah nggak punya ide sama sekali, itu bisa gitu ya. Nah, jadi apa yang menghubungkan kita dengan customer gitu ya hari ini ketika di sosial media tentunya adalah konten gitu. Kalau misalkan di dunia offline ataupun ketemu customer langsung adalah ya kita ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau kita nggak ketemu dengan customer gitu ya, maka si konten ini yang menghubungkan kita dengan mereka ya. Kita nggak pernah ketemu dengan customer kita gitu ya, tapi customer kita tahu kita lewat postingan kita gitu ya, lewat update WA kita gitu kan. Nah, konten itu apa sih? Ini secara gambarannya ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada dua. Bisa. Jadi konten itu gini teman-teman. Karena kan kita suka bingung nih, ini kalau kita jualan upload konten apa ya gitu kan. Jadi konten itu kita melihat dari dua sisi ya. Dari sisi customer,
yang sebelah kanan, sama dari sisi kita gitu. Jadi misalkan gini, customer kita itu siapa sih gitu ya? Apa sih keinginannya, kebutuhannya apa, terus rasa khawatirnya apa? Di sisi kita gitu ya, kita punya produk gitu ya. Produk kita itu pasti ada yang namanya bukti gitu ya, bahwa misalkan produk ini sudah membuat customer berubah hidupnya gitu ya, yang tadinya asalnya jerawatan kemudian bisa bisa menghilang gitu ya jerawatnya gitu. Terus juga ada janji gitu ya, produk ini bisa ngejanjiin apa gitu kan. Nah kita lihat dari sisi customer gitu ya, keinginan customer ini apa gitu. Apakah dia itu pengen ngilangin jerawat ataupun misalkan pengen mukanya kinclong tuh karena apa? Apakah misalkan karena pengen disayang sama pasangan misalnya gitu. Pengen menghindari ketakutan, menghindari pelakor gitu kan misalnya. Nah kita bisa bikin konten kayak gitu. Jadi produk kita apa gitu ya, apa yang diinginkan oleh customer, apa itulah konten kita gitu. Itulah konten yang kita sajikan kepada customer kita gitu ya. Kalau misalkan kita hanya melihat dari sisi kitanya aja, tanpa tahu gitu ya, customer tuh butuhnya yang gimana, itu kita jadi egosentris gitu. Dalam artian, customer tuh sebetulnya nggak butuh itu gitu, misalnya. Misalnya kita jualan, misalnya produk jilbab, produk olahraga yang jilbab yang untuk olahraga misalkan gitu. Nah ternyata si customer yang suka olahraga dan berhijab itu nggak butuh gitu ya produk kayak gitu. Kenapa? Karena bisa jadi mereka kalau olahraga ya di indoor dan nggak kelihatan sama orang lain, dibuka hijabnya. Kebayang? Nah maka kita harus tahu nih customer tuh sebetulnya butuh apa sih gitu kan. Nah dari situ kita tahu bahwa oh ternyata customer tuh butuhnya yang kayak gini gitu ya, produk yang seperti ini gitu. Nah kalau kita hanya memenuhi apa yang customer mau gitu ya, tanpa kita bisa mendevelop itu secara konsisten, maka tidak akan kuat gitu, tidak akan konsisten gitu. Jadi misalnya lagi ngetren apa gitu ya, kemudian kita ikut-ikutan gitu ya, karena mumpung lagi ngetren, tapi karena kita gak jago di bidang itu gitu ya, kita tidak bisa mendevelop itu, tidak akan kuat juga gitu. Jadi melihatnya dari sisi dua hal gitu. Nah konten itu dari mana sih idenya? Jadi banyak gitu ya. Yang pertama itu dari pertanyaan followers gitu. Kalau teman-teman udah punya basis audiens gitu ya, udah punya customer lah gitu. Kalau nggak follower ya customer gitu ya. Itu apa sih yang jadi pertanyaan selama ini gitu. Jadi misalkan kita jualannya, misalnya jualan produk umroh gitu ya. Nah apa sih yang sering ditanyakan oleh si customer gitu ya dari produk ini gitu. Misalnya eh, apa namanya DP-nya berapa gitu ya. Nah itu jadi konten gitu misalnya. Terus kalau misalkan ininya perjalanannya pakai apa, nah itu dibikin tuh kontennya. Terus juga postingan kompetitor gitu. Kalau di awal-awal mungkin teman-teman ketika mulai gitu ya nggak punya referensi, maka referensi terbaiknya adalah dari kompetitor gitu. Kemudian dari keresahan pribadi ini kalau misalkan eh, keresahan kita itu sama dengan keresahan customer gitu. Saya di Fatherman tuh justru lebih banyak riset ke istri sendiri gitu. Karena apa namanya? Karena relate gitu kan. Istri itu apa sih ininya gitu ya? Keresahannya apa? Terus saya perhatiin gitu ya, saya jadiin konten gitu kan. Nah, kenapa banyak konten-konten di Fatherman tuh banyak yang viral, terus juga banyak yang ini kok gue banget gitu di komentar-komentarnya. Iya nih suami saya begini-begini gitu ya. Kalau lihat apa komentar-komentarnya itu karena saya ngeriset sendiri gitu. Terus ada yang namanya brainstorming. Kalau ini dia itu nanti saya coba ini ya kita praktekin ya brainstorming nanti di akhir. Kemudian ada trending ya, trending hashtag atau post hashtag apa yang sedang lagi ngetrend gitu. Nah kalau ngetrend ini apa namanya pastikan itu relate dengan bisnis kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ngetrend tapi nggak relate, mending nggak usah gitu ya. Kemudian apa yang ngetrend sama di YouTube,
video-video yang lagi FYP gitu ya, yang lagi rame gitu ya di TikTok dan sebagainya gitu. Itu 11 sumber ide konten. Nah, berikutnya adalah agar konten kita tepat sasaran. Jadi konten yang kita bikin itu tadi ya harus sesuai dengan audiens kita gitu. Sesuai dengan customer yang kita bidik ya. Ada sebuah kasus di mana ada sebuah software namanya Groove. Jadi dia itu software untuk help desk gitu ya, ngebantu kayak semacam customer service gitu ya. Nah pasti target marketnya adalah pengusaha ataupun entrepreneur yang punya masalah dengan customer service. Kemudian dia bikin sebuah konten yang bagus sebetulnya gitu. Kalau kita lihat angka share-nya, angka komennya gitu ya, itu banyak gitu ya. Dia bikin konten tentang 19 alat gitu ya, cara bekerja secara remote gitu. Kontennya menarik, kontennya oke lah gitu. Tapi tidak relate dengan penjualan mereka gitu. Jadi mereka viral gitu, tapi nggak ngaruh ke sales gitu. Akhirnya mereka evaluasi, mereka bikin konten yang judulnya itu 11 tips bagaimana customer service berkomunikasi secara clear gitu. Ya, dia revisi kontennya, dia upload lagi. Akhirnya jadi naik lagi salesnya gitu. Jadi sebetulnya konten itu nggak harus yang kita itu harus yang benar-benar kayak beda gitu, harus yang benar-benar nyari yang out of the box, enggak. Sebetulnya konten itu yang paling relate sebetulnya gitu. Yang paling relate dengan customer kita apa gitu. Ya. Nah, ini manusia dalam bertindak gitu ya. Jadi customer itu intinya dari 3 hal ini gitu ya. Apakah dia bergerak karena ketakutan atau kerugian? Jadi misalkan kalau tadi ya contohnya produk kosmetik gitu ya, ketakutannya takut dibully sama teman-teman gitu ya. Kalau dia misalkan yang tipe masih remaja gitu ya. Kalau udah berkeluarga takut direbut sama pelakor misalkan seperti itu. Terus ada kelogisan gitu ya, bahwa si produk kosmetik ini gitu ya, itu produknya itu mengandung bahan apa gitu ya. Dan dengan bahan itu kemudian jadi apa gitu. Pleasure-nya, keinginannya tentu pengen misalkan disayang lebih sama pasangan. Nah karena kita nggak tahu nih customer itu bergerak karena apa, maka konten kita bisa dicoba semuanya gitu. Karena kan kita nggak tahu nih orang itu bertindak apakah karena ibaratnya mengejar surganya atau menghindari nerakanya gitu. Ya. Nah ini yang harus kita jawab di awal itu adalah siapa yang tepat menjadi target pembeli gitu ya. Nah siapa target marketnya gitu ya. Kalau kita pretelin lebih detailnya gitu ya. Dari sisi usia, jenis kelamin, lokasinya, gaya hidup, minatnya apa, cara belanjanya, masalah terbesarnya apa, frustasinya, impian terbesarnya apa, dan keinginan terbesarnya gitu. Ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Kang siapa? Tadi Kang Diska. Produknya tuh laundry ya. Nah, pernah nggak Akang ngelihat, maksudnya benar-benar ngedata customer saya ini apakah tipikal yang tinggal di kosan terus misalnya kan banyak tuh anak kosan yang belum sempat nyuci atau siapa atau seperti apa gitu dari sisi bayar personanya. Kayak gimana? Ini Kang Rizka ini bisnisnya laundry ya? Ya, riset customer pernah sih, range usianya berapa, terus tuh lokasi rumahnya rata-rata di mana. Rata-rata ibu rumah tangga kalau di saya tuh. Rata ibu rumah tangga Iya, di komplek betul. berarti ya? Iya. Oke, oke. Nah itu pernah ini nggak berarti hampir rata-rata mereka tuh sebetulnya bisa aja nyuci tapi kemudian nggak sempet atau gimana gitu? Atau nggak punya mesin cuci di rumah? Kalau sekarang rata-rata kan ibu-ibu muda tuh malas untuk nyuci gitu. Ibu muda yang malas nyuci, Iya, oke. lebih asik sosial media daripada ngurusin cucian kayaknya. Tapi mereka sebetulnya punya nggak sih mesin cuci sendiri gitu? Rata-rata punya semua.
Total Rata-rata. punya. Ya, Oke. 90% punya Menarik sejuta. ya. Nah, ini menarik ya. Jadi itu tadi ya. Beda beda segmen bisa jadi beda konten gitu. Kalau misalkan eh, Akang gitu ya, buka cabang gitu ya di daerah yang misalnya banyak anak kosannya, bisa jadi ini ya kan pasti beda nih. Nah, kontennya tuh pasti beda. Misalkan apa namanya? Ngampus terus gitu ya. Hujan terus apa namanya? Cucian nggak keurus gitu misalnya gitu. Nah, kalau ini bisa jadi apa misalnya pennya adalah mager gitu ya, ibu rumah tangga gitu. Terus apa ininya apa namanya tuh? Cara kita approach-nya kan pasti beda gitu ya. Kayak gitu ya, kebayang ya teman-teman. Jadi pastikan meskipun produknya bisa jadi sama gitu ya untuk laundry, tapi kita lihat lagi gitu, ini segmennya kemana gitu. Dari Akang, Bapak, produknya, namanya siapa produknya? Saya Firman, Ya. produknya jaket muslimah. Jaket muslimah. Iya. Udah jalan berapa lama Kang? Atau sekarang pembelinya udah berapa lama? Banyak? 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun, lumayan ya. Udah berapa customer Kang dari itu bikin sendiri atau jadi reseller atau seperti apa? Bikin sendiri. Oh bikin sendiri, jadi punya brand sendiri ya? Iya. Sebelum pandemi sih punya beberapa distributor sama reseller, tapi setelah pandemi cukup turun signifikan. Cukup turun, oke. Karena faktornya salah satu kesalahan tuh terlalu terlena karena sudah ada distributor kan. Jadi kayak branding, konten itu ya Nomor 2 lah. Nomor gitu. Jadi karena saya ngerjain berdua sama istri, jadi ya udah kita fokus ke produksi sama mengelola si distributor sama reseller. Nah, ketika drop pandemi, distributor reseller pada mandek, terus si masalah produksi juga cukup kena. Nah, merembet ya. Merembet semuanya gitu. Jadi sekarang rencananya mau di retailkan gitu, jadi ke end user atau seperti apa ke depannya? Akhirnya sekarang masih ada beberapa distributor dan akhirnya kita milih juga untuk ya udah end user aja deh. Makanya mulai lagi belajar ke konten branding seperti apa gitu. Karena udah mulai bermunculan si kompetitor gitu yang harganya jauh lebih di bawah gitu. Kayak gitu sih. Secara segmen ini udah clear Pak. Secara segmennya ini bakal kemana gitu? Kalau segmen sih kayaknya udah clear karena saya kan lebih segmented ya, jaket muslimah. Jadi memang dari sisi desainnya, dari sisi target marketnya memang wanita, dan dikhususkan lagi di situ udah saya patok jaket muslimah gitu. Jadi dari sisi itunya sih udah clear. Cuman yang jadi permasalahan sekarang itu karena harganya yang cukup pricey, walaupun nggak terlalu sampai 500.000 ke atas, enggak sih, cuman harga yang cukup mahal di era sekarang gitu. Nah, cari market yang pasnya itu seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi nyari segmen yang memang aku mau deh kalau ini gitu ya. Kalau produk ini siap bayar segitu gitu maksudnya. Iya, kayak gitu. Karena ini kan jaket itu bukan seperti baju harian yang memang bisa dibeli kapan aja. Kayak lebaran itu kita minim penjualan karena orang lebih memilih baju gamis atau baju kaos, baju harian gitu. Nah, seperti itu sih. Gimana cara maintenance biar minimal penjualannya konsisten lah gitu. Itu sih. Oke, siap. Dan memang tadi muslimahnya itu tadi ya ada yang apa? Misalnya wanita karir gitu atau wanita karir ya. Oke. Iya. Oke ya. Nah ini ya kita lanjut. Jadi ini ya apa gendernya, usia, profesi sama lulusan gitu. Apakah sudah menikah dan atau masih jomblo gitu ya. Ini juga pasti cara kita komunikasinya, cara kita bikin kontennya pasti akan menyesuaikan gitu ya. Nah ini interest. Kalau interest ini
eh, peruntukannya gitu ya. Kalau misalkan pakai iklan ataupun kita pakai endorsement, maka pastikan endorsement atau ininya gitu ya, public figure-nya itu tepat gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik gitu ya di Fatherman, di pengalaman kami. Jadi kita pernah mengiklankan produk kita gitu ya. Si isi videonya itu menurut kita ini oke nih karena dia itu seorang selebriti gitu ya, yang dimana dia itu udah terkenal gitu ya, followersnya banyak. Kemudian kita compare gitu ya dengan konten video kita yang dibawakan oleh figur seorang praktisi parenting gitu. Nah ternyata iklan yang lebih bagus itu justru dari yang praktisi parenting gitu dibandingkan yang tadi public figure seorang artis gitu ya. Nah insight-nya apa atau pelajarannya bahwa kita harus coba terus gitu ya untuk coba testing gitu. Karena dalam hal ini marketing itu adalah tentang testing gitu. Jadi kalau kita menurut kita oh ini bagus padahal sebetulnya ketika kita eksperimen ternyata beda gitu hasilnya gitu. Ya jadi pastikan bagaimana cara kita memilih public figure ataupun endorsement yang tepat gitu ya. Nah ini dari behaviors, kalau sejauh ini memang kalau kita pukul rata gitu ya. Hampir kalau saya lihat dari data gitu ya, kan kelihatan ya kalau dari website itu kita bisa nge-tracking ini tuh orang akses website kita dari mana gitu. Kalau kita lihat memang mobile kebanyakan gitu ya. Kalau selama ini saya nge-handle juga beberapa dan ngebantu teman-teman tuh rata-rata aksesnya itu lewat HP gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin website gitu ya, mau bikin sebuah portal, itu harus yang user friendly gitu ya, yang ketika dibuka di HP itu enak gitu dilihatnya gitu ya. Nah ini salah satu template buyer persona gitu. Jadi buyer persona ini semacam kayak biodata atau profil gambaran bagaimana karakteristik customer kita gitu. Tadi yang laundry gitu ya. Misalnya goal ini agak kecil ya tulisannya. Saya coba bacain ya. Jadi misalkan goalnya itu ya pengen bajunya bersih gitu ya, pengen bajunya wangi gitu kan. Nah, karena dia memilih laundry gitu ya, jadi ada sebuah nilai gitu ya atau sebuah value dalam hidupnya tuh pengen praktis gitu misalnya gitu. Orang-orang yang pengen praktis nggak apa-apa keluar uang itu cocok untuk ya udah ke laundry aja gitu. Tapi yang pengen ngehemat, pengen capek nggak mungkin ke laundry gitu kan. Terus tantangannya ya memilih laundry yang cocok gitu kan. Terus kecemasannya selama ini baju numpuk gitu ya dan mager gitu ya untuk nyuci misalnya gitu ya. Kemudian keraguannya gitu ya. Kalau keraguan ini lebih kepada ketika dia mau memutuskan untuk misalnya ke laundry gitu ya. Nah itu khawatir misalkan bajunya hilang atau apa gitu. Nah itu harus dijawab oleh kita gitu sebagai pebisnis lewat konten kita ini. Kita testimoninya bagus misalnya gitu ya, hasil-hasilnya bagus. Terus pengambil keputusan. Nah ini kalau ada beberapa bisnis yang pengambilan keputusan itu bukan atas dirinya gitu. Bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari orang tua gitu kan. Jadi misalnya produknya itu produk edukasi ataupun pendidikan. Bisa jadi yang mengambil keputusannya bukan dia sebagai customer-nya gitu, tapi misalkan orang tuanya gitu kan, yang ngebiayain dia gitu. Kemudian di sini ada sumber informasi. Biasanya si customer tuh sukanya akses apa atau sukanya konten apa gitu ya. Kalau di sosial media dia ngefollow siapa gitu kan. Ya. Nah ini buyer persona ya. Template-nya gitu ya. Jadi semacam kayak profil dari si customer kita. Jadi satu profil orang ini tuh kayak mewakili dari banyak customer kita tuh pasti ada kesamaannya apa gitu ya. Nah, itu yang dicari kesamaannya. Nah ini ada beberapa traffic ya kalau offline gitu ya. Jadi meskipun kita sekarang banyaknya tuh di online ya teman-teman semua karena kita juga sekarang juga ngebahas tentang online. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa offline ini masih tetap perlu gitu ya.
saya sendiri sama tim itu tetap kita ada yang namanya canvassing. Jadi karena kita konteksnya di parenting gitu ya, kita juga suka ke sekolah-sekolah gitu ya untuk menawarin kerjasama gitu. Banyak traffic offline yang bisa jadi referensi teman-teman semua, karena online itu bisa jadi ada mentoknya juga gitu. Dalam artian memang ada distribusi-distribusi yang market yang belum kita sentuh itu digedornya tanda kutip gitu ya lewat offline gitu. Ini traffic offline, ada banyak ya, ada iklan, ada canvassing dan sebagainya. Traffic online-nya ada Facebook, WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke konten gitu ya, jadi ada istilah yang namanya positioning gitu ya. Positioning ini apa? Positioning ini adalah apa yang ingin kita apa istilahnya tuh di benak konsumen gitu, kita itu pengen kayak gimana gitu ya, pengen dikenal sebagai apa ya. Misalkan tadi baju muslimah gitu, jaket muslimah misalnya gitu ya. Atau misalkan jilbabnya tuh jilbab traveling gitu ya, atau jilbab yang seperti apa gitu. Karena satu produk aja itu bisa beda-beda gitu, meskipun produknya sama gitu ya. Ada misalkan jilbab rumahan gitu ya, ada jilbab untuk ke kondangan gitu ya. Nah, positioning ini supaya si market itu ketika dia nyari produk itu gitu ya, itu yang kita yang diingatnya gitu ya. Positioning ini juga yang kita jadiin bio di Instagram kita biasanya gitu. Karena biasanya gini kan, kalau misalkan kita dalam keseharian gitu ya, kita ngelihat nih ada TikTok gitu ya, ada sebuah konten TikTok misalkan ada produk kuliner gitu ya. Terus tiba-tiba kita tertarik nih sama produk itu gitu. Terus kita tuh kadang suka lupa gitu ya. Yang tadi saya pengen saya tadi tuh ngelihat kayaknya ada bakso apa gitu ya yang misalkan ada namanya bakso Baruga gitu ya. Lalu kemudian kita skip gitu ya. Biasanya apa yang kalau kita tertarik sama produk itu, tapi kita lupa gitu, itu teh kita nyarinya kemana? Nah biasanya kan nyarinya ke Google gitu ya. Nah biasanya di Google itu ketika diketik gitu ya, dicari nama brandnya, itu biasanya dilariin ke Instagram gitu ya. Nah maka Instagram kita itu harus benar-benar kita optimasi gitu ya. Jadi Instagram itu ibaratnya mini websitenya lah gitu. Nah yang ditampilkan di Instagram itu, yang pertama dilihat kan pasti bionya dulu kan, benar gak? Nah bio kita ini kita tulis gitu ya, kita isi gitu ya. Itu apa sih yang dijanjiin oleh kita gitu kepada konsumen? Apa bukti kita gitu. Jadi misalkan ini sudah produk ini sudah dipakai oleh artis siapa gitu. Produk ini udah terjual 1000 eksemplar misalkan gitu. Prestasinya apa nih kita gitu ya di produk kita gitu. Jadi ketika orang lihat bio Instagram kita tuh udah percaya gitu dengan cepat. Kalau dia sebuah personal brand gitu ya, ada yang namanya profesi gitu. Jadi profesi kita apa, prestasi kita di selama ini dalam bisnis tuh apa gitu ya. Nah ini kalau di Billionaire Coach gitu ya, teman-teman lihat, yang pertama adalah give more impact for your business gitu. Itu janji dari BC gitu ya. Jadi kalau misalkan bisnis kamu pengen kita bantu, ya datanglah ke BC gitu. Terus kita punya positioning expert update belak-belakan gitu. Jadi kita tuh expert gitu ya, memang ahlinya dan suka bongkar dapur gitu ya, karena belak-belakan. Bantu Anda makin tumbuh berkembang dan kita udah punya ribuan alumni gitu ya. Nah kalau misalkan belum punya apa gitu, bisa salah satu aja gitu. Jadi ini nggak harus semua, tapi minimal ada salah satu dari ini gitu. Jadi apa namanya, apa yang kita janjikan ke customer tuh apa gitu ya, ditaruh di bio Instagram kita gitu. Jadi ketika orang nyari, oh ini brandnya gitu. Terus di bawahnya kan ada highlight gitu ya. Misalkan dimasukin testimoninya gitu ya. Terus artis-artisnya atau endorsementnya yang udah pernah kita pakai gitu ya.
Nah, optimasi. Jadi ini secara anatominya gitu ya. Yang pertama itu brand name, jadi namanya itu apa gitu ya, nama dari brandnya. Nomor dua, brand positioning gitu ya. Yang ketiga brand promise, jadi menjanjikan apa gitu ya. Kang Dewa menjanjikan jago jualan misalnya gitu ya. Kalau misalkan kita belajar ke Kang Dewa, jago jualan lah gitu di ininya gitu ya, dijanjikannya. Kemudian nomor 4 ada profesi, kompetensi, reputasi dan prestasi gitu ya. Kemudian nomor 5 adalah link gitu ya. Biasanya kita pun di Instagram biasanya suka dicantumin linknya gitu. Jadi kalau misalkan mau beli produknya secara online gitu ya, apakah misalkan di ke WA misalnya gitu ya, itu bebas juga gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan orang perlu dulu untuk lihat produknya, bisa ke website dulu gitu ya. Marketing berbasis ta'aruf gitu ya. Jadi dalam marketing itu ibaratnya seperti ini ya, seperti apa? Menikah gitu ya. Prosesnya gitu kan. Sama seperti jualan gitu ya. Jadi kalau menikah itu menentukan karakteristik calonnya, jualan itu karakteristik marketnya gitu ya. Cari sampai ketemu, PDKT, tawarkan produk dan closing gitu ya. Jadi konten kita pun juga harus menyesuaikan gitu ya. Mana yang untuk ke orang yang belum kenal gitu ya, mana yang dia tuh udah tahu, udah follow lah gitu minimal, udah mulai tertarik gitu ya, udah nanya-nanya gitu ya, nanya-nanya di WA, sama yang udah jadi pembeli gitu ya. Jadi menyesuaikan. Kalau misalnya kita udah punya database customer gitu ya, yang udah sering langganan gitu ya. Berarti itu masuk ke hot gitu ya. Nah, konten orang yang hot itu misalkan di WA, update WA gitu ya, database WA. Berarti kontennya yang sifatnya hot gitu ya, yang sudah kenal gitu. Kontennya pasti beda dengan orang yang belum sama sekali belum produk kita gitu, belum sama sekali belum pernah beli produk kita gitu ya. Yang hot mah udah aja misalkan ditawarin misalkan voucher, misalkan ditawarin apalagi supaya mereka datang lagi gitu ya. Itu di posisi hot ya. Dia udah beli produknya, udah percaya sama kita, ya udah kita tawarin lagi aja misalkan produk yang lain gitu. Nah, ini ya tahapan membeli bagaimana supaya dia itu aware dulu gitu ya. Oh, ada kita gitu ya. Suka, naksir, yakin sampai beli gitu. Funneling ya atau tahapan dari tidak tahu ke tahu, dari tahu ke suka, dari suka ke tertarik, dari tertarik ke yakin dan beli gitu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk lah gitu bahasa Sunda nama gitu ya. Nggak ujuk-ujuk orang tuh langsung transfer, tapi ada tahapannya dulu. Oke, dia tahu kita, kemudian dia udah mulai suka, kemudian bagaimana meyakinkan dia itu kayak gimana gitu. Jadi setiap konten itu ada peruntukannya gitu, ya. Nah, misalkan kalau di Facebook gitu ya, dari tidak tahu ke tahunya gimana? Sering posting gitu ya, kemudian bisa like status orang gitu ya. Dalam hal ini orang yang udah di like itu adalah target market kita lah gitu misalnya. Kemudian komen status orang, malamnya posting lagi gitu ya. Ini target maksimal ataupun ya maksimalnya gitu ya, bisa sampai 4 status gitu ya. Kalau nggak bisa minimal 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide 5 konten gitu ya, itu lebih baik 1 hari 1 gitu. Jangan sampai misalkan 1 hari 5, kemudian kesananya nggak ada lagi gitu ya. Jadi lebih baik istiqomah lah bahasanya gitu ya. Lebih baik sedikit tapi rutin gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya secara engagement juga bagus gitu ya dari sosial medianya. Terus juga orang tuh terlalu sering keingat sama kita gitu ya. Terus komen di 30 status. Nah, ini juga bisa nih yang udah misalkan udah punya customer, itu kita bisa komen ke mereka gitu ya. Teman-teman misalkan bayangin ya, atau mungkin pernah punya pengalaman, teman-teman itu misalnya punya hutang sama teman gitu ya. Terus tiba-tiba kita punya hutang gitu ya sama teman kita.
Terus orang yang kita hutangin itu tiba-tiba ngechat ke kita, Assalamualaikum. Kita mikirnya apa? Apa coba? Nagih. Nagih ya. Padahal apa? Padahal mungkin dia cuma pengen silaturahmi aja gitu kan. Itu sama gitu kayak kita untuk apa namanya tuh nge-komen di postingan orang gitu kan. Misalkan ada customer kita misalnya update apa namanya anaknya gitu ya kegiatan dia sama keluarganya. Ih masya Allah ya anaknya lucu atau gimana gitu ya. Kita basa-basi. Nah itu sebetulnya reminder untuk jualan gitu. Meskipun kita nggak harus direct untuk jualan gitu ya. Jadi itu salah satu triknya. Jadi nggak perlu kita kayak apa namanya kayak nodong gitu ya. Tapi minimal mereka jadi ingat lagi sama kita gitu kan. Jadilah pribadi yang eksis gitu ya maknanya. Nah kalau di Instagram untuk supaya orang tahu kita gitu ya. Kalau teman-teman punya budget marketing bisa pakai iklan atau endorse gitu ya. Ataupun paid promote gitu. Terus juga ada cross promo dan sebagainya. Kalau tadi yang basisnya lokal gitu ya, laundry itu bisa pakai paid promote yang akun-akun yang memang basisnya di Bandung gitu ya, kayak info BDG, info Bandung gitu kan. Terus bisa pakai giveaway, hashtag, optimasi nama. Tadi kan kita udah bahas ya di profil, post feed sama video reels ya. Nah ini salah satu tren ya yang terjadi di sosial media itu adalah video gitu ya. Apa namanya mungkin kalau dulu itu foto gitu ya atau foto desain gitu ya, still image. Sekarang tuh video gitu ya, video pendek yang dimana itu mulai populernya tuh ketika ada TikTok gitu ya. Jadi si Instagram pun sekarang udah kayak mulai kayak TikTok gitu ya. Nah ini kita belajar triknya gimana sih gitu ya. IG Reels sama TikTok tuh seperti apa. Nah, ini teman-teman lihat di data kami gitu ya. Jadi ini perbandingan antara konten reach gitu ya, jangkauan Reels sama jangkauan postingan yang biasa gitu ya. Reels ini di bulan April gitu ya, April tahun ini itu lebih besar gitu ya daripada postingan yang biasa. Ini kan kenaikannya nggak, ini naik tapi nggak terlalu naik gitu ya. Tapi Reels itu bisa sangat naik gitu kan. Artinya memang Reels ini atau video pendek ini lagi di apa ya ibaratnya lagi di benar-benar diutamakan gitu sama si platform gitu ya. Ini juga yang disampaikan oleh suhunya suhu gitu ya. Jadi dari Mark Zuckerberg itu dia bilang bahwa Reels itu jadi platform yang sangat apa ya menjadi fastest growing content gitu ya. Karena memang mereka lagi optimasi banget gitu. Jadi menurut saya ini salah satu momentum kita untuk belajar gitu ya. Gimana sih cara main Reels itu gitu ya. Di sini ada yang udah mulai pakai Reels, coba-coba gitu. Ya, ada yang minimal 1000 gitu viewsnya. Ada ya. Nah, padahal mungkin itu kita bikinnya biasa gitu, tapi karena itu tadi didorong gitu sama merekanya, jadi kita yang mungkin baru pertama kali pun dikasih kesempatan untuk dapat viewers yang besar gitu ya. Oke itu berapa teh ininya viewsnya? Ya bebas, apa yang pernah diposting itu? Terbesar gitu. Dicek lagi naik ya. 1000, 5000. $18.000. Itu apa yang temanya apa atau ngeposting apa sih? Oh, bukan yang pribadi. Oke. 18.000 ya. Lumayan tuh besar.
Nah, ini kita lihat ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada reels kita gitu ya, video reels kita. Di sini ada yang sampai 2 juta tuh, 2 juta, 2,2 M gitu ya. Tapi ada satu yang di bawah itu gitu ya. Ini cuman 3.000 nih. Nanti kita akan bedah kenapa ada yang bisa gede banget sama sedikit banget gitu. Ini nanti ngaruhnya ke bagaimana kita mengoptimasi konten kita gitu ya. Bagaimana kita ibaratnya, oh tahu nih kecil tuh kenapa gitu ya. Ini gede kenapa gitu ya. Terus ini juga ada satu eksperimen juga dari saya pribadi. Jadi ada 2 video yang isinya tuh sebetulnya sama secara isi ya, maksudnya secara apa ya? Ya kontennya sama gitu ya. Tapi ada yang saya bedain gitu di 2 konten ini, dan ternyata yang yang kanan ini jauh lebih besar gitu ya. Jadi salah satu cara berpikirnya adalah pertama ini views-nya gede gitu ya, yang nontonnya banyak karena videonya viral gitu ya. Make sense ya, karena videonya viral. Kemudian kenapa videonya viral gitu ya? Apa yang membuat si video itu bisa viral gitu? Karena masuk FYP gitu. Ya. Masuk kalau kita di TikTok berarti masuk FYP, kalau di IG masuk ke explore gitu. Jadi ketika scrolling konten kita itu dilihat oleh orang yang mungkin belum pernah follow kita lah, intinya gitu ya. Nah, kenapa bisa masuk FYP atau bisa masuk explore gitu kan? Karena algoritmanya tertrigger gitu. Ya. Algoritmanya tertrigger. Nah, kenapa algoritmanya tertrigger gitu kan? Kenapa kemudian si robot Instagram itu ngedorong video kita ke lebih banyak orang gitu, intinya gitu. Karena watch time-nya besar. Nah, ini sebetulnya kuncinya. Jadi video kita itu akan didorong sama si platform ke lebih banyak orang kalau video kita ditonton sampai beres lah gitu. Jadi kalau misalkan videonya misalnya 1 menit, minimal 50 detiknya atau berapa sekian detik itu ditonton gitu ya. Nah, kalau video kita yang nontonnya nggak sampai beres gitu kan, kita kalau scrolling video itu kadang ada momen kita di-skip kan. Nah, kalau video kita banyak di-skipnya, otomatis orang nggak nonton sampai beres. Nah, itu yang mendorong si platform nggak ngedorong video kita ke lebih banyak orang gitu. Tapi kalau video kita ditonton sampai beres gitu ya, dari awal sampai akhir, atau misalkan 80%-nya, itu bakal lebih viral lagi gitu. Ya. Nah, kenapa watch time-nya ataupun durasi orang nontonnya lama gitu ya? Karena ini videonya tuh ngehook gitu ya. Ngehook itu apa? Ngehook itu ibaratnya bikin orang itu pas lihat first impression atau pandangan pertama itu apa nih gitu, pengen kepo gitu ya. Jadi flow-nya tuh seperti ini kalau ditahapin gitu ya secara visual. Ini kan kita harapannya nih di terakhir followersnya naik gitu ya. Bagaimana followers itu bisa naik? Maka goal kita adalah views kita harus besar gitu. Views besar ini bisa gede kalau videonya kan viral gitu. Video viral ini video yang viral kalau misalkan masuk FYP atau explore. Nah, supaya masuk explore harus tertrigger algoritmanya. Algoritmanya tertrigger, watch time-nya harus besar juga gitu ya. Jadi tugas kita adalah videonya tuh ngehook gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk ngehook orang gitu ya. Jadi ketika orang scroll tuh pengen kepo gitu ya. Misalnya dengan sebuah headline gitu biasanya. Karena biasanya teman-teman lebih, kalau misalkan saya coba survei ya, coba acungkan tangannya. Kalau nonton video di silent, kalau misalkan ngelihat sosmed terus lihat videonya nggak ada suaranya, acungkan tangannya. Atau ngerti nggak?
kalau misalkan teman-teman lihat video gitu ya, entah itu di TikTok, itu videonya dimatiin gitu, di mute, di mute audionya, ancungkan tangannya, ada nggak? Ya kalau bisa, ini masa keseharian teman-teman gitu ya. Lebih seringnya dikerasin atau di mute? Dikerasin ya. Nah, ada beberapa orang yang memang di mute gitu. Jadi supaya video kita itu bisa bisa menjangkau ke banyak orang, itu ada beberapa momen yang dia itu nggak dinyalain gitu audionya gitu ya. Misalkan di kereta gitu ya, di bis gitu ya. Ada momen-momen seperti itu. Nah, supaya kita bisa menjangkau orang itu, maka si video kita itu minimal ada captionnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada beberapa orang yang kalau misalkan lihat video karena momen kita di mute gitu ya, tapi tetap ngerti gitu video kita isinya apa, maka ada caption. Lalu kemudian ada yang namanya headline gitu. Jadi misalkan membuat orang itu pengen nonton gitu di awal. Menyertakan angka gitu ya, misalkan 5 usaha yang bisa kamu lakukan tanpa modal gitu ya. Terus cara mama jualan laris di sosial media, misalkan kita nyari reseller gitu ya. Terus dibikin penasaran cara mudah memperoleh pinjaman modal tanpa usaha riba. Atau story gitu ya. Cara saya memperoleh sekian juta dari satu video TikTok gitu ya. Jadi ini cara supaya orang itu pas scroll gitu dia berhenti dan apa sih gitu isinya gitu ya. Gitu. Nah kemudian kalau orang udah kemudian kepo gitu dengan kita, udah follow, nah ini jangan sampai berhenti di situ gitu ya. Cara kita memaintenance ataupun cara kita ngegiring lagi supaya mereka suka gitu ya, adalah membuat konten-konten yang sifatnya memotivasi, menginspirasi ataupun mengedukasi gitu ya. Jadi supaya kalau kita isinya jualan itu nggak apa-apa sebetulnya gitu ya. Tapi supaya ada variasi dan bisa membuat mereka tuh suka dengan kita, jangan cuma promo-promo terus gitu ya. Tapi minimal ada informasi yang bermanfaat gitu ya. Jadi bagaimana supaya postingan kita memancing followers, mau nge-like, mau komen, dan mau nge-save gitu ya. Nah caranya seperti apa? Kuncinya untuk memancing orang untuk nge-like adalah postingan yang positif ataupun inspiratif gitu ya. Untuk memancing orang komen gitu ya, triggernya adalah kalimat pertanyaan gitu ya. Atau perintah untuk berkomentar gitu ya. Untuk memancing nge-save, triggernya adalah edukatif ataupun tips-tips gitu ya. Jadi Instagram tuh akan sangat suka gitu ya, ataupun platform manapun gitu ya, sangat suka dengan postingan kita yang interaksinya tuh bagus gitu. Kalau postingan kita interaksinya bagus, like-nya banyak, itu biasanya kayak kesundul gitu, kayak kelihatan sama orang gitu. Jadi algoritma sekarang itu rata-rata postingan yang kita lihat itu bukan yang terbaru gitu, bukan yang misalkan kita ada orang yang upload jam 3, kita lihat jam 3, itu enggak gitu. Kalau sekarang itu rata-rata yang selalu muncul di feed kita itu adalah yang biasanya interaksinya bagus gitu, secara ini engagement-nya gitu. Jadi ini PR-nya sebetulnya. Nah contoh kontennya ada case study, tips tutorial, ataupun storytelling gitu ya. Nah ini misalkan kalau kita di Fatherman, di parenting misalnya, perbedaan fisiologi mata laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus 0-7 tahun itu kayak apa gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana dari suka ke tertarik gitu ya. Nah, dari suka ke tertarik itu udah mulai ke proses jualannya gitu ya. Jadi misalkan nih kita jualan buku gitu ya. Baru nemu jurus maknyus cara bikin status viral tanpa harus mikir panjang gitu misalkan. Jadi ini lebih kepada bagaimana orang itu penasaran dengan produk kita gitu ya. Tapi ini nggak di-spill produknya apa gitu. Nah, kemudian adalah dari suka ke tertarik gitu ya.
Nah, ini bisa banyak kontennya. Jadi ada giveaway, ada quiz, ada tebak-tebakan, doa mendoakan, kemudian ada polling, tips trik, dan case study gitu ya. Jadi selain kita posting jualannya gitu ya, ada kalanya memang momentum kita untuk selingan gitu ya, untuk supaya orang itu engagement terus sama kita gitu ya. Ini misalkan bikin sebuah pertanyaan gitu ya, si kecil lebih sering sama ayah atau sama bundanya misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan bikin giveaway gitu ya. Nah, bagaimana membuat dari tertarik gitu ya, setelah orang itu udah tertarik, kemudian bagaimana meyakinkan mereka gitu ya. Nah, salah satunya kalau misalkan produknya itu edukasi gitu ya, hasil manfaatnya seperti apa gitu ya. Terus testimoninya kayak gimana gitu ya. Cerita dari pelanggannya kayak gimana gitu. Jadi sesekali bisa kita itu kalau di Fatherman kita mengagendakan gitu ya si customer itu kalau yang memang benar-benar mereka udah merasakan manfaatnya, kita ajak dia untuk Zoom gitu ya. Terus ceritain aja gitu ya. Ini udah baca buku gimana sih hasilnya gitu ya. Dia ceritain terus kita izin rekaman itu kita jadiin testimoni gitu. Kita jadiin konten gitu ya. Kalau misalkan produknya tadi misalnya fashion gitu ya. Fashion ya bisa jadi kita bikin sebuah event gitu ya. Yang dimana kita men-trigger customer kita untuk foto gitu ya dengan produk kita, nanti ada hadiahnya misalkan gitu. Jadi kita punya bahan konten juga dari sana ya. Nah, jadi konversi itu bagaimana mengubah followers menjadi buyers gitu ya. Ada banyak treatmentnya, silakan pilih gitu ya. Bisa semua atau salah satu. Ada diskon gitu ya. Misalkan diskonnya di limit gitu ya. 3 hari gitu ya. Ataupun misalkan cuman pembelian hari ini ada bonus gitu ya. Ada testimoni, ada limitasi, ada persuasi, ada demo gitu ya. Kalau demo misalkan produknya yang harus cara ngegunain produknya kayak gimana gitu ya. Kemudian kemudahan transaksi, oh ini mah bisa COD, oh ini mah bisa pakai bank apa gitu ya. Termin pembayaran kalau mau gitu ya. Storytelling artinya dari cerita kita atau cerita customer itu bisa kita angkat display atau visual yang menggoda gitu ya. Nah ini faktor closing ini sebetulnya sama kayak tadi ya. Fokus pada value gitu ya. Jadi jual emosi dan mimpi gitu ya. Kita itu sebetulnya menjual sebuah value gitu, bukan hanya sekedar produk gitu ya. Apa value kita gitu sebetulnya. Before afternya kalau misalkan produk kosmetik gitu ya, ada sampel dan sebagainya. Nah ini ya, ini misalkan kita udah terjual produknya gitu ya, berapa eksemplar kita ceritain gitu ya. Terus juga kita ada harga coret, kemudian ada testimoni gitu ya. Kita screenshot itu jadi bahan konten jualan. Nah, bagaimana supaya orang itu balik lagi gitu ya. Jangan sampai kita capek-capek terus gitu ya untuk ngedapetin customer baru terus gitu ya. Nah, supaya orang itu repeat order, nah maka first impression pertama adalah service excellence-nya gitu. Jadi mulai fast respond gitu. Kemudian under promise over deliver. Artinya dia tuh nggak nyangka untuk dapetin kejutan misalkan gitu. Kita ngejanjiinnya apa, kemudian misalnya barang nyampe 3 hari, ternyata 1 hari udah nyampe misalkan seperti itu. Selalu penuhi janji gitu ya. Kalau kita udah janji dipenuhi. Produk yang ngangenin, kalau misalkan servisnya bagus, produknya juga enak gitu ya. Buat voucher gitu ya. Nah ini jangan sampai lupa kumpulkan dan follow up database ya. Kontak rutin gitu ya, program membership, promo bulanan, dan kontrak pembelian gitu ya. Itu salah satu cara-cara bagaimana supaya kita itu nggak selalu melulu untuk nyari lagi gitu ya. Customer lama pun kalau dioptimasi bisa naik juga gitu salesnya. Nah sekarang kita bahas tentang ide gitu ya. Ide postingan nih kita nyari idenya gimana sih Kang gitu ya. Kita kalau konten itu aja terus gitu ya. Pengen nyari variasi gitu ya. Dan
orang tuh nggak bosan gitu. Itu gimana? Nah, ini ada yang disebut dengan Xmind gitu ya. Jadi Xmind itu sebuah tools cara kita untuk bikin mind mapping gitu ya. Coba ya. Memang enaknya pakai ini ya, sebetulnya pakai tools gitu ya. Namanya Xmind, itu di Android ataupun di laptop juga bisa gitu ya. Nama aplikasinya Xmind gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita pengen bikin konten tadi yang produknya laundry gitu ya misalnya. Nah, cara kita untuk menemukan ide itu dari beberapa poin gitu ya. Yang pertama itu dari daily activity dari sisi customer-nya gitu ya. Jadi keseharian customer itu kita pretelin dari dia bangun pagi sampai tidur lagi itu seperti apa. Kemudian dari keyword laundry itu gitu ya. Jadi ingat laundry, ingat apa gitu kan. Terus juga dari sisi keinginan gitu kan. Sama masalah yang harus diselesaikan gitu ya. Masalah misalkan pengen laundry ya, misalkan pengen ngejemur baju tapi hujan terus misalkan gitu ya. Jadi akhirnya ke laundry gitu ya. Nah, kita coba nih bedah sesi brainstorming dari laundry dari daily activity dari si customer-nya itu ya. Coba Akang boleh kasih mic. Gitu. Tadi segmennya udah jelas ya, Ya. Ibu rumah tangga. Ya, Ya. betul. Yang udah ibu rumah tangga di sini siapa? Belum ada. Pertama dari bangun tidur itu apa nih biasanya ibu rumah tangga? Subuh biasanya mereka itu kan masak, beres-beres gitu. Beres-beres, Nah, oke. Kemudian apa lagi? masak-masak itu buat persiapan sarapan. Sarapan, Ya, masak, ya. masak. Apa lagi? Itu mandiin anak biasanya. Oke. Jadi mau kata nggak ya? Antar anak sekolah. Antar Ya. anak sekolah, Ya, sekolah. Atau main atau keluar taman gitu biasanya. main, hangout Ya, gitu. ya main bersama anak gitu. Oh, main bersama anak. Nah, pagi-pagi. Sosial media. Apa? Drakor ya. Apa lagi? Siang, sore, Siang itu jemput anak pagi berarti. ya? Pokoknya dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Oh, sampai tidur lagi. Kalau siang biasanya kan boboin siang anak kan. Oke, tidurin anak gitu ya. Nah, masak lagi. Oh, pagi kelewat ya belanja tuh. Belanja. Nah, belanja. Coba. Kebetulan istri saya nggak pernah nonton drakor. Apa ya? Sore bentar. Sore itu biasanya kan ini persiapan buat malam ya. Biar beres-beres kamar biasanya. Balik lagi ke kamar. Mastiin kamar itu bersih. Bersihin kamar. Tilawah biasanya itu apa ya? Wah, Masya Allah ya, tilawah. Ya. Tuh. Jikir petang. Ya masuklah. Ya. Apa surat? Apa lagi ya? Bah, Tidur. itu random kadang itu ya. Random. Random kadang kalau
ibu-ibu tuh kan di rumah tuh banyak banget kegiatan. Sebelum tidur cek Shopee dulu, cek Tokopedia dulu. Iya, suka cek-cek gitu. Nah, kan istri yang soleha gitu kan. Jadi di rumah terus, belanjanya di rumah. Cek marketplace. Iya. Apalagi ya? Paling ini sih, belajar bersama anak biasanya kalau misalnya pada maghrib lah ya. Oh iya, Nah, family time lah. ya, family time. Family time. Oke, Nah, udah males nyuci kayaknya. siap-siap. Nah ini contoh dari sisi kita mencari konten dari sisi ini ya, daily activity gitu ya. Nah misalkan dari sini pun kita dapat insight bahwa kapan waktu terbaik untuk posting misalnya gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat juga gitu ya, itu kan selalu banyak pertanyaan, kapan sih jam posting terbaik gitu ya. Nah pasti kita menyesuaikan dengan target marketnya gitu ya. Di kami pun sama, di Fatherman itu sebetulnya hampir mayoritas tuh mama sebetulnya gitu ya, yang jadi target marketnya. Dari sini kita bisa mempetakan, oh dari sisi waktu posting terbaik ini pas siang misalkan gitu ya, sosmed gitu ya, sama malam gitu. Nah kita nggak perlu kita ada effort gitu ya, tapi kita secara efektif tahu gitu bahwa untuk posting tuh di jam segini gitu, secara behavior gitu. Lalu kemudian dari sisi kontennya gitu ya, kita melihat aktivitas ini gitu ya, misalnya karena kita bisa memulai dari segudang aktivitas yang dilakukan oleh si customer kita gitu ya, karena dia di selama perjalanan ini nggak sempat nyuci gitu ya, misalkan dia banyak aktivitasnya gitu ya untuk ngurusin semua hal ini tapi nggak sempat nyuci gitu ya. Nah kita bisa bikin konten kayak gitu ya. Jadi kontennya itu spesifik si customer itu karena ibu rumah tangga nggak sempat nyuci baju di rumah karena segudang aktivitas ini, maka solusinya ini gitu ya. Nah kita bisa upload misalkan di jam-jam malam gitu ya. Ini ya dari sisi daily activity-nya gitu ya. Kemudian dari keyword, kalau keyword itu lebih kepada apa yang terbayang dari sisi laundry-nya gitu ya. Dari kata laundry itu kalau kita ingat laundry itu biasanya ingat apa gitu ya. Misalnya ya cucian gitu ya. Terus hujan misalnya. Apalagi kan? Sebuah kalimat yang terasosiasi sama laundry misalnya. Kosan. Kemudian Malas. Sakit pinggang, Bang. sakit pinggang. Iya. Oke. Bagus tuh. Setrikaan. Pakaian kotor. Pakaian ya, udah jelas. Noda membandel. Noda. Kusut, biasa pakaian kusut. Kusut. Biasa selimut besar gitu, berat gitu. Selimut. Oh iya. Ini susah dicuci gitu ya, berat. Iya. Udah. Mau kondangan misalnya. Dress. Ya, dress. Dress code undangan. Karpet, biasanya karpet. Sama ya, karpet. Ya, karpet. Apalagi ya? Banyak sih. Udah ya? Cukup? Cukup lah, cukup. Oke, nah ini juga bisa nih. Jadi misalkan dari satu kata kunci aja, misalkan hujan gitu ya. Sekarang momennya lagi hujan juga.
Nah, nanti ini udah jadi satu konten nih gitu ya. Hujan misalkan apa gitu ya. Hujan terus, cucian numpuk atau apa gitu ya. Kemudian dari sisi mana tadi teh? Dress code gitu ya. Misalnya. Ini juga bisa misalkan dress code-nya misalkan apa namanya? Banyak undangan gitu ya, tapi kemudian bajunya nggak sempat dicuci gitu ya. Nah ini solusinya di sini gitu kan. Terus kemudian malas gitu ya. Ini jadi konten sendiri gitu. Jadi masing-masing keyword ini jadi bisa banyak variasi gitu. Bahkan dalam satu keyword pun kita bisa banyak ide gitu ya. Misalkan malas keluar rumah gitu ya. Dari sisi keluar rumahnya gitu kan. Terus malas harus capek gitu kan. Harus capek nyuci dan sebagainya gitu. Jadi satu ini bisa banyak gitu. Jadi kita bisa memainkan banyak variasi konten gitu ya. Nggak cuma melulu misalkan dari sisi malesnya aja gitu ya. Bisa jadi dari dress gitu ya. Ataupun misalkan ada kondisi ini apa namanya mertua mau pulang apa namanya mengunjungin rumah gitu. Tapi si karpet masih kotor misalkan seperti itu. Ya. Terus juga misalkan suami itu harus pakai baju kantor gitu ya, tapi nggak sempat nyuci misalkan seperti itu. Jadi banyak gitu ya yang bisa dimainin nanti kita lihat gitu. Mana yang paling orang tuh engage gitu ya sama si konten kita. Dari keinginan pun sama, dari masalah pun sama. Jadi kita pretelin dari 4 hal ini gitu ya. Nanti ketika udah dipretelin, mana nih sebetulnya ini juga bisa semua sih gitu. Tapi mana yang paling relevan kita bikin kontennya gitu. Itu salah satu metode brainstorming. Kalau misalkan teman-teman udah punya tim, itu jauh lebih enak lagi gitu. Jadi kita ajak tim kita untuk berdiskusi. Silakan kita apa namanya pretelin bareng-bareng nih daily activity-nya apa gitu kan. Terus keywordnya apa, keinginannya apa gitu ya. Itu dari brainstorming ya. Nah kemudian ada satu cara lagi gitu ya, yang namanya menyontek gitu ya. Jadi ada sebuah quote dari Wilson Misner, dia bilang, jika Anda mencuri dari situ penulis, itu adalah penjiplakan, namun jika Anda mencuri dari 1000 penulis adalah riset gitu. Jadi nyontek tuh sebetulnya nggak apa-apa gitu kan. Nah maka caranya adalah kita menyontoh konten sekaligus gitu ya. Jadi daripada nyontek misalkan dari satu sumber, kita cari dari berbagai macam sumber gitu ya. Kemudian kita tambahin dari sisi angle kita gitu ya, dari referensi kita. Ataupun pindahin salurannya gitu. Jadi misalkan kita nemu video yang bagus gitu ya di YouTube, terus kemudian kita dengerin, kemudian kita olah isinya apa, video itu ngebahas tentang apa, dibikin artikel, dibikin tulisan, dibikin serangkaian instastory gitu ya kalau di Instagram ataupun carousel gitu ya. Ataupun jadi postingan gitu ya. Nah ini ada referensi aplikasi gitu ya. Nah kalau sekarang tuh ada yang namanya yang populer tuh CapCut gitu ya. Jadi untuk bikin video gitu ya, itu udah paling bagus banget. Dan ada beberapa tools lain yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Kalau misalkan pakai mobile gitu ya. Untuk materinya alhamdulillah udah selesai. Kita coba diskusi aja. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau teman-teman mau apa namanya slide-nya nanti insya Allah boleh gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Tuh, mangga ke Kang dulu. Bismillah. Jadi tadi kan dibilang kita walaupun satu brand tapi berbeda produk.
jenis produknya itu kontennya pun berbeda ya. Iya, iya. Nah, kayak misalkan saya kan punya dua, ada coat, ada jaket hoodie. Itu kan kalau menurut saya daily activity-nya beda. Yang coat itu mungkin lebih ke wanita yang karir banget gitu, kantoran. Karena dia semi formal, sementara yang hoodie ini wanita yang memang aktivitasnya banyaknya di luar kayak pakai motor segala rupa gitu. Nah, dalam distribusi kontennya itu, misalkan dalam seminggu atau sebulan itu, apakah boleh campur atau lebih baik misalkan bulan ini atau minggu ini ngebahas tentang code dulu gitu. Jadi semua aktivitas yang tadi itu daily activity buat wanita yang memang menggunakan code. Nah, baru bulan atau minggu berikutnya untuk produk yang selanjutnya. Apa dipisah atau memang bisa dicampur? Kayak Oke. gitu aja sih. Siap. Kalau dari boleh tahu dari sisi penjualannya tuh yang banyak yang mana? Sebetulnya dari kalau sisi penjualan berimbang. Gitu. 50-50. 50-50 gitu. Cuman kalau untuk sekarang karena masalah di produksi, nah produksi yang memungkinkan untuk cepat itu yang memang hoodie gitu. Tapi permintaan si coat ini juga banyak. Cuman masalah kita tuh memang ada di produksi karena baru pindah tempat produksi gitu. Untuk situasi saat ini gitu. Untuk Tapi situasi kedepannya saat ini. nanti bakal lancar nggak itu produksi? Kemarin sih udah dicoba penjahit baru, udah mulai produksi lagi gitu. Dan udah mulai dipasarkan udah ada beberapa puluh atau udah berapa ratus piece gitu udah kepasarin untuk yang coat juga karena udah mulai bisa diterima lagi gitu dari kualitasnya. Siap. Kalau untuk fashion memang kita juga ada case juga untuk launching itu. Jadi kalau di Kang Dewa misalkan seminggu satu jenis variasi produk dipanasin gitu ya marketnya, misalkan coming soon bakal launching ini gitu ya, hari pertama, hari kedua baru mulai teasernya, hari ketiga mulai dibuka gitu ya penjualannya, nah terus ditutup, nanti dibuka lagi ada variasi produk lagi yang lain gitu, modelannya kayak gitu kalau fashion biasanya gitu ya, buka tutup. Nah mungkin kalau saran saya jadi lebih baik kayak apa ya si tapi ini juga berdasarkan harus kita lihat dari data penjualan juga ya. Lebih baik si variasinya banyak gitu ya. Misalkan ada 4 jenis, tapi masing-masing 4 jenis ini dibikinnya limit gitu. Misalkan 100 doang gitu ya. Lebih baik demand-nya gede sampai produk itu habis gitu. Jadi kalau dari sisi konten bertahap aja gitu. Jadi misalkan dalam 1 bulan kita launching 4 gitu ya. Jangan 4-4-nya dibuka gitu, tapi 1 dibuka gitu ya, ditutup, nanti buka lagi produk yang lain. Jadi bertahap aja gitu. Jadi nggak di launching semua gitu. Itu bisa kayak gitu. Kalau tadi perbandingannya 50-50 ya kayak gitu aja gitu. Kalau misalkan agak jomplang, maksudnya secara perbandingannya bisa strateginya itu adalah front end, back end gitu. Jadi ada produk yang kita kedepanin, itu jadi produk penetrasinya gitulah bahasa istilah bisnisnya tuh. Jadi produk yang orang tuh datang karena itu gitu. Kemudian ketika dia mau beli produk itu, kita tawarin produk yang lain gitu. Kayak contoh misalkan di banyak restoran itu kan yang di kedepanin itu kan kayak misalkan McD si burgernya ataupun ayamnya gitu ya. Tapi begitu orang datang nih ada es krim, ada kentang, tapi kan es krim dan kentang itu nggak pernah naik ke iklan kan gitu. Jadi kita kejual semua gitu secara produk, tapi kita strateginya nggak dimunculin semuanya gitu. Kita kalau di Fatherman itu ada yang back end-nya itu produk-produk yang memang nggak kita iklanin gitu. Jadi kita ke depannya tuh produk yang penetrasinya yang jadi best sellernya, baru pas setelah orang mau beli produknya di bundling gitu. Jadi sekali orang tuh yang asalnya mau ngeluarin duit misalnya 100.000 jadi 400.000 gitu. Tapi kita nggak langsung nawarin 400.000, tapi kita tawarinnya dari produk yang best sellernya gitu. Walaupun sistem reseller masih bisa seperti itu. Bisa, tinggal kan, disepakat.
karena kan kadang si reseller itu dia ngejual pengennya yang produk continue gitu. Apa misalkan strateginya yang memang produk yang laris itu kita terus produksi, dan yang back end-nya itu kalau pakai yang tadi itu yang di limit gitu. Ya, itu nanti sama bapaknya diatur aja, maksudnya apa namanya tuh? Slow mo-nya kan ada produk yang slow mo kan kategori Iya. susah untuk keluar, ya itu sih. Nggak apa-apa, diatur aja itu mah. Oke, terima kasih. Siap. Bismillah. Kang, pertanyaan cukup singkat dari konten ya. Ya. Saya pengen tahu skala prioritas konten sama konten secara kualitas atau kuantitas gitu dibandingkan itu. Jadi prioritas yang mana gitu kira-kira. Terus satu lagi tentang saya kan kalau di laundry kan hubungannya itu gak jual lepas gitu Kang. Jadi terus gitu continue bahkan tahunan rata-rata langganan kita tuh. Nah kira-kira engagement-nya itu gimana sih biar lebih kuat lagi? Apakah reward apa? Ada saran atau lainnya gitu dari Kang Handi gitu? Udah dapetin database-nya, WA-nya minimal. Iya, database-nya kita ada database kita. WA story update gitu. Ya, update juga kayak gitu. Kalau itu sih sebetulnya apa ya? Tadi sebetulnya ada beberapa yang repeat order tadi ya. Coba kita cek lagi. Kalau kita bingung mau gimana, sebetulnya ada contekannya yang tadi ya. Udah tadi repeat order tuh. Nah bisa dari promo nih gitu. Nah nanti kalau promo itu bisa nge-triggernya itu adalah kita punya kayak semacam database orang itu yang rutin banget gitu. Orang yang udah kita cirian lah gitu. Dari kan itu kelihatan tuh, oh ini sering banget gitu ya. Bisa kasih reward gitu ya. Rewardnya pun menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhin gitu. Jadi kalau sifatnya tuh customer experience tuh kita harus tahu banget dia tuh pengen apa sebetulnya gitu ya. Misalkan karena dia udah berkeluarga punya anak bisa dikasih mainan misalnya untuk anaknya. Misalkan sesimpel itu aja sebetulnya. Terus ada promo bulanan mingguan gitu ya. Nah membership itu juga bisa gitu ya. Kalau kita nggak kebayang membership itu kayak gimana, bisa nyontek membership dari bank ataupun dari nggak harus laundry ya. Jadi dari yang lain itu gimana? Misalkan kalau udah 10 kali nyuci di sini nanti dapat bonus 1 kali nyuci gratis misalkan seperti itu. Kemudian ada referral ya. Jadi nggak harus tentang repeat order tapi bisa juga referral gitu. Referral itu artinya dia menceritakan lagi ke teman-temannya gitu. Nah, kira-kira apa intensifnya supaya orang itu mau cerita gitu ya ke teman-temannya, misalkan update apa gitu kan. Kalau kontak rutin jaga hubungan, yaitu tadi sih yang sifatnya insidental dan kayak kita sama menganggap mereka jadi teman kita gitu. Tadi yang kayak contohnya dia update sama anaknya, iya masya Allah anaknya lucu atau gimana gitu ya. Tapi memang pastikan memang di awal udah bagus gitu. Jadi cair lah gitu. Kalau program CRM sih kita juga banyaknya memang kita targetkan. Jadi yang ditargetkan itu misalkan kita ke tim kita berapa kali ini sih gitu ya. Berapa kali update dan berapa kali ngebalas gitu ya. Itu yang kita targetkan. Tapi ya kalau dari isinya sebetulnya ngalir aja gitu. Kayak gitu. Udah terbayang? Ya. Siap. Ya, yang mana tadi saya lupa? Yang dari sisi prioritas apakah quality atau dari kuantitas gitu? Yang paling penting tuh. Kalau konteksnya memang untuk kita
untuk yang tadi ya, kita ngejarnya dari sisi kualitas dulu gitu ya, supaya mereka juga senang gitu. Jadi kan misalkan kita punya 5 ide konten, lebih baik 5-nya itu diposting, 5-nya ini bagus sih gitu ya, dalam artian bagus. 5-nya ini jangan diposting dalam 1 hari aja gitu. Mending 1 hari satu gitu misalkan. Jadi ada 5 hari 5 konten gitu. Jadi lebih baik supaya kan orang kalau misalkan konten yang gak relevan ataupun gak menarik ya pasti dia skip gitu ya. Nah kalau misalkan kita menghadirkan sesuatu yang jelek gitu ya, mereka juga jadi malas kan gitu. Jadi lebih baik dari sisi kualitas dulu sih gitu. Oke, kasih. Nanti juga sebetulnya kualitas ataupun kuantitas itu sebetulnya apa ya? Jadi habit sih. Maksudnya jadi habit tuh kalau kita udah terbiasa nanti juga jadi cepat gitu. Maksudnya jadi ngimangin gitu. Di awal mungkin kita kualitas benar-benar kita pikirin gitu ya. Tapi kan lama-kelamaan kita udah kelatih gitu ya. Udah terbiasa oh konten ini mah garing, yang ini mah bagus gitu ya. Udah ada insting untuk bikin kontennya. Jadi lama-kelamaan kualitas ataupun kuantitas juga jadi ngimbangin gitu. Oke, cukup. Siap. Terima kasih. Oke, jadi mengenai konten itu Kang, enaknya direncanain apa emang ning belak-belakan kita ada ide bikin atau memang harus direncanain dari Senin sampai Minggu tuh tiap hari harus ada apa gimana tuh bagus? Bagusnya memang ada tahapannya gitu. Jadi ada tadi proses yang kita pretelin itu adalah tentang planning Kang. Jadi brainstorming ataupun planning gitu ya. Jadi sama tim itu dipretelin apa sih konten kita yang pengen dibahas gitu ya. Di planning. Lalu misalkan bahas tentang tadi dress gitu ya. Ya. Nah itu di hari apa gitu ya. Nanti hari berikutnya ngebahas tentang apa gitu ya. Jadi kita planningin misalkan minimal itu 1 minggu ke depan. Baru setelah itu proses pengerjaannya gitu. Jadi misalkan ngerjain untuk hari Senin ngerjain hari untuk diposting hari Senin dan Selasa dikerjain hari Senin. Nanti berikutnya kita mengerjakan konten untuk hari Selasa, untuk yang Rabu dan seterusnya gitu. Tapi kita udah punya planning gitu. Oh berarti selama 1 minggu teh kita tuh udah punya konten ya untuk di-upload. Ya. Gak ngedadak gitu kan. Nggak harus mikir pada hari itu, upload hari itu juga nggak usah. Nggak, Baiknya kayak gitu. Baiknya di planning gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Atau udah cukup? Siap atau mungkin udah cukup juga waktunya udah 5:30. Hatur nuhun Kang Handika. Terima kasih ilmunya bermanfaat sekali. Kalau ada yang mau ditanyain bisa kemana Kang? Bisa di Instagram atau WhatsApp? Boleh. Kalau mau WA juga boleh sebetulnya. Mangga, boleh di WhatsApp. Di save dulu nomornya tuh sok. Berapa Kang nomornya? Atau mau ditulis? Berapa Kang? 089 089 867 497 23. 23. Nah, ada Instagramnya nggak Kang? @handikas. Handikas. Ya, udah itu. Ini Instagramnya, ini WhatsAppnya. Maka kalau ada yang mau ditanyain bisa ke Kang Handika langsung via Instagram atau WhatsApp. Siap Kang, hatur nuhun. Terima kasih juga buat teman-teman yang